Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Diva Mutiara Fitri dari kelas A dengan nomor induk mahasiswa A4102000006. Saya dari program studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran filsafat pendidikan pada tokoh John Locke. Siapa John Locke? Ada yang tahu? John Locke adalah seorang filsuf yang lahir di Warrington, Somerset, Inggris tanggal 28 Agustus 1632. Pendidikan John Locke diawali dengan bersekolah di Westminster tahun 1647 dan kemudian tahun 1652 John Locke mendapat beasiswa sekolah di Sekolah Gereja Kristus atau Christ Church, Oxford, dan mendapat gelar S2 dengan nilai yang kurang memuaskan karena Locke kurang menyukai metode yang digunakan sekolahnya pada waktu itu. Melalui bidang medis inilah Locke mengenal filsafat alam dan filsafat mekanis yang membawanya bertemu dengan Robert Boyle yang banyak memberikan pengaruh bagi Locke. Selain membaca karya Robert Boyle, Locke juga rajin membaca karya Descartes. Minat Locke juga terlihat dalam bidang politik. Hal ini terlihat dengan 3 karyanya yang dibuat berdasarkan gejolak politik yang sedang terjadi di Inggris pada waktu itu. Karir Locke diawali dengan menjadi dosen pada tahun 1661 di Sekolah Gereja Kristus, tempatnya belajar dulu dan mengajar bahasa Yunani dan Latin. Kemudian menjadi petugas sensor filsafat moral tahun 1664. Ia juga tetap menekuni minatnya dalam bidang medis dan filsafat alam serta juga mempelajari kimia kepada Boyle dan Thomas Willis. Locke juga sempat menjadi sekretaris Walter Frank dan ia menikmatinya. Locke kembali bersekolah lagi di Oxford dan mengambil kimia dan biologi. Keseriusannya dalam bidang medis semakin dibuktikan dengan menjadi asisten Dr. Thomas C. Denham. Dari situ, Locke mendapat pengalaman langsung dalam bidang medis dan menghasilkan sebuah buku selama tinggal dengan Lord Ashley di London selama 8 tahun. Di London jugalah Locke menambah pengalaman di dalam bidang politik. Locke pergi ke Perancis tahun 1675 dan ia tinggal di sana selama 3,5 tahun. Di sana, ia banyak mengadakan pertemuan dan mengerjakan kegiatan administratif. Di Perancis, Locke kembali meneruskan pembelajarannya dalam bidang filsafat. Ketika Locke memutuskan kembali ke Inggris pada bulan Mei 1676, situasi politik Inggris sedang mengalami krisis. Kehidupan Locke di Inggris turut terancam karena gerakan-gerakan dari kaum anti pemerintah Charles II. Di mana sahabatnya Lord Ashley merupakan salah satu pemimpin kaum yang anti terhadap pemerintah Raja Charles II. Sehingga ia terus dicurigai sebagai pengkhianat oleh pemerintah. Akhirnya, Locke meninggalkan Inggris pada tahun 1683 dan menuju Rotterdam atau Belanda. Dalam bidang politik, Locke telah menghasilkan buku yang berjudul 2 tulisan tentang pemerintahan, serta buku yang berjudul Isai tentang Pemahaman Manusia. Locke juga menulis karya lain yang berjudul Surat Perihal Toleransi yang berisi tentang toleransi agama. Sekembalinya Locke ke Inggris pada periode pemerintahan William, Locke bertemu dengan Newton dan sering bertemu untuk membahas topik-topik tertentu seperti penafsiran Alkitab. Locke tinggal dan menetap di Oates, Essex, tempat kediaman teman diskusi Locke melalui surat selama bertahun-tahun.
Disinilah Luke berupaya menyelesaikan karya di bidang pendidikan yang berjudul Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan. Luke juga menerbitkan tulisan yang berjudul Kerasionalan Agama Kristen dan menimbulkan kontroversi sebagaimana surat-surat tentang toleransi Luke sebelumnya. Kontroversi itu muncul karena pemikiran-pemikiran Luke di dalam buku itu dinilai terlalu melemahkan agama Kristen. Sebelumnya, Luke membela gereja Anglikan, tetapi kini berubah dan menyanggah posisi gereja Anglikan. Ketika di Oates, Luke menghabiskan waktunya untuk beristirahat dan mulai melakukan pekerjaannya untuk pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi dan koloni-koloni Inggris selama 4 tahun berikutnya. Pemikiran filsafat pendidikan pada tokoh John Locke. Banyak sekali pemikiran yang telah dihasilkan oleh Locke. Di antaranya tentang yang pertama, yaitu pengetahuan. Hasil pemikiran yang didapat Locke dalam hal ini adalah menjelaskan bagaimana proses manusia mendapatkan pengetahuan. Menurut Locke, seluruh pengetahuan bersumber dari pengalaman manusia. Ini adalah teori empirisme. Pada waktu itu, Locke menolak pendapat kaum rasionalis yang mengatakan sumber pengetahuan manusia berasal dari rasio atau pemikiran manusia. Meskipun demikian, rasio atau pemikiran berperan juga di dalam proses manusia memperoleh pengetahuan. Locke berpendapat bahwa sebelum seorang manusia mengalami sesuatu, pikirkan atau rasio manusia itu belum berfungsi atau masih kosong, ibaratkan seperti sebuah kertas putih atau tabula rasa yang kemudian mendapatkan isinya dari pengalaman yang dialami oleh manusia itu. Rasio manusia hanya berfungsi untuk mengolah pengalaman-pengalaman manusia menjadi pengetahuan, sehingga sumber utama pengetahuan menurut Locke adalah pengalaman. Adapun ragam pengalaman manusia menurut Locke dibedakan menjadi 2 macam pengalaman manusia, yaitu yang pertama pengalaman lahiriah atau sense atau eksternal atau sensasional, dan pengalaman batiniah atau internal sense atau reflection. Pengalaman lahiriah adalah pengalaman yang menangkap aktivitas indrawi, yaitu segala aktivitas material yang berhubungan dengan panca indera manusia, sedangkan pengalaman batiniah terjadi ketika manusia memiliki kesadaran terhadap aktivitasnya sendiri dengan cara mengingat, menghendaki, meyakini, dan lain sebagainya. Kedua bentuk pengalaman manusia inilah yang akan membentuk pengetahuan melalui proses selanjutnya. Proses manusia mendapatkan pengetahuan itu didapat dari perpaduan antara pengalaman lahiriah dan batiniah. Dari kedua perpaduan pengalaman tersebut diperoleh apa yang disebut pandangan-pandangan sederhana, seperti pandangan yang hanya diterima oleh satu indera saja. Misalnya, warna diterima oleh mata dan bunyi diterima oleh telinga. Pandangan yang diterima oleh beberapa indera, misalnya saja ruang dan gerak. Pandangan yang dihasilkan oleh refleksi kesadaran manusia, misalnya ingatan. Pandangan yang menyertai saat-saat terjadinya proses penerimaan dan refleksi, misalnya rasa tertarik, rasa heran, dan waktu. Di dalam proses terbentuknya pandangan-pandangan sederhana ini, rasio atau pikiran manusia bersifat pasif atau belum berfungsi. Setelah pandangan-pandangan sederhana ini ada, baru rasio atau pikiran bekerja membentuk pandangan-pandangan kompleks. Rasio bekerja membentuk pandangan kompleks dengan cara membandingkan, mengabstraksikan, dan menghubung-hubungkan pandangan-pandangan sederhana tersebut. Yang kedua, tentang negara.
Pandangan Locke tentang negara terdapat dalam bukunya yang berjudul Dua Tulisan tentang Pemerintahan atau Two Treatises of Civil Government. Ia menjelaskan pandangannya itu dengan menganalisis tahap-tahap perkembangan masyarakat. Locke membagi perkembangan masyarakat menjadi 3, yaitu yang pertama keadaan alamiah atau the state of nature. Yang kedua, keadaan perang atau the state of war. Dan negara atau Commonwealth. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.